Terima kasih Prof. Ujang atas introduction-nya terhadap saya, gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Saya panggilnya mahasiswi ini adik-adik ya, Prof. Oke. Yang terhormat kepada Prof. Ujang di sini, terima kasih Prof sudah mengundang saya untuk berbagi sedikit pengalaman bagaimana membangun green business, gitu ya. Kemudian yang terhormat juga kepada Dr. Sri Hartono. Wah, ini mantap nih Pak Dokter ini, ya kan? Kalau diskusi luar biasa, insight-nya keren, ideas-nya keren, gitu ya. Nah, dan kita belum sempat ngobrol nih, Pak Sri. Waktu itu di Jakarta, saya mesti keluar kota juga, ya. Iya, oke siap. Nanti ya, pertengahan bulan kita susun. Ya, siap. Kemudian yang terhormat juga pada Pak Muhammad Idris, ya. Kemudian kepada Ibu dan Bapak lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Nah, di pagi hari ini saya akan sharing tadi saya bilang ya teman-teman ya. Nah, nanti mungkin ada sesi pertanyaan ya Prof ya. Sesi pertanyaan teman-teman boleh bertanya nantinya ya. Nah, nanti ke teman-teman mahasiswa bisa bertanya apa saja mengenai green business, mengenai startup, mengenai how to start the business, gitu ya. Dan nanti Prof, kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik ya Prof ya. Mantap. Kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik dan kita, nah ini bisa buat beli kopi, kita akan berikan saldo 100.000 untuk 3 orang penanya terbaik. Boleh saldo OVO, boleh saldo GoPay, nanti kita akan kirim ke teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik di sesi kali ini. Nah, sebelum saya bicara mengenai green business introduction, teman-teman, saya akan memutarkan satu video yang menggambarkan bagaimana kondisi dunia saat ini, bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini, dan mengapa green business itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan mulai sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan video yang saya putarkan ini, teman-teman semua bisa menyadari, oh ternyata lingkungan kita sudah sedemikian parahnya. Ternyata lingkungan kita sudah sedemikian harus segera ditindaklanjuti. Ya, saya izin putar video. Silakan dinikmati. Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities, such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into 2 categories: sulfurous and photochemical. Sulfurous smog is made up of chemical compounds called sulfur oxides. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone, is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds.
Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline. In addition to adverse environmental effects, toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contributes to a cleaner environment and better human health, but can also slow the rate of global warming. Oke, teman-teman, jadi barusan saya putarkan sebuah video yang menggambarkan bagaimana kita punya bumi yang kita tinggali saat ini itu sudah sejak bertahun-tahun lamanya itu terkena polusi, gitu ya, dan akibatnya banyak sekali, gitu. Sampah, polusi udara, polusi mata, polusi air, polusi tanah, semua yang sekarang di dunia, di bumi tercinta kita itu mengalami yang namanya polusi. Bukan polusi positif, yang pasti itu adalah polusi negatif. Ya. Jadi itulah mengapa yang tadi disebutkan oleh Prof. Ujang bahwa konsep green business, konsep green consumer itu hari-hari ini itu akan semakin dikenal, semakin menarik orang untuk ingin tahu lebih jauh apa sih itu green business, apa sih itu green consumer, kemudian kriterianya apa sih sebuah bisnis, sebuah entitas usaha itu bisa disebut sebagai sebuah green business, gitu. Nah, jadi saya akan bicara tentang green business introduction dan bagaimana cara memulai. Oke, so teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi, dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya, apa sih green business? Nah, green business itu singkatnya seperti ini. Green business itu adalah merupakan sebuah konsep yang diterapkan oleh entitas bisnis atau perusahaan, di mana entitas bisnis tersebut tidak hanya fokus pada profit atau keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memikirkan dampak lingkungan. Nah, ada dua poin utama yang teman-teman semua itu bisa ingat, bisa catat dari apa sih itu konsep dari green business. Yang pertama, tidak fokus pada keuntungan, tidak fokus pada profit, ya, tetapi juga memikirkan dampak lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan bisnis green business itu adalah ketika kita building business, ketika kita membuat sebuah bisnis, bisnis itu tidak boleh menghasilkan polusi. Bisnis itu tidak boleh memberikan impact yang buruk terhadap lingkungan. Kuncinya ada di situ, teman-teman. Nah, kemudian, ya, nah kriteria green business itu apa sih? Nah, ini saya ambil dari Bappenas ya, teman-teman. Pertama nih, kalau teman-teman pengen memulai sebuah green business, ya, atau teman-teman belum ingin memulai, tetapi sekarang masih menjadi konsumen, ya, konsumen konvensional, lalu sekarang itu pengen beralih nih, teman-teman punya kesadaran bahwa bisnis, bahwa lingkungan itu sangat penting, bukan hanya mikirin kebutuhan kita saja, bukan hanya mikirin
gaya hidup, bukan hanya mikirin kita suka makan apa dan seterusnya, tapi teman-teman mulai sadar bahwa lingkungan itu penting dan mulai sekarang memutuskan untuk menjadi seorang green consumer. Ya. Nah, pertama adalah teman-teman harus lihat gitu loh di perusahaan itu atau di entitas bisnis itu. Pertama, limbahnya itu bisa diserap atau tidak sama alam. Nah, kalau bisnis itu memiliki limbah yang tidak bisa diserap sama alam, berarti itu bukan green business. Itu adalah konvensional bisnis yang punya dampak terhadap lingkungan. Itu yang pertama, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Apa aja nih, Mas? Wah, banyak. Dari plastik iya, bekas makanan iya, bungkus makanan iya, plastik kita belanja, gitu ya, macam-macam. Nah, kriteria yang kedua itu adalah minimum limbah tidak melebihi ambang daya urai dan daya serap lingkungan. Nah, jadi memang ada perusahaan-perusahaan dia memiliki limbah, dia sudah green business tetapi tetap memiliki limbah. Tapi limbah ini masih dalam ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah, teman-teman. Nah, yang ketiga, apakah perusahaan itu memiliki penggunaan sumber daya yang efisien, gitu ya, atau yang tidak efisien, atau bisa diperbaharui atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ketemu pabrik, ya, pabrik itu mereka asal energinya itu dari energi fosil, berarti itu sudah dibilang, kita bisa bilang itu konvensional bisnis, itu bukan green business. Tetapi kalau teman-teman lihat ada pabrik, ada perusahaan, atau entitas bisnis lainnya, dia tidak menggunakan energi fosil, nah dia bisa dikatakan sebagai sebuah green business, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah memanfaatkan nilai jasa lingkungan dan sumber daya renewable lain yang tersedia terus-menerus. Jadi energi atau sumber daya yang digunakan itu tidak habis dipakai itu langsung dibuang, tidak. Tapi dia bisa terus digunakan, dia bisa terus diperbaharui, life cycle-nya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih ini adalah 4 dari kriteria green business yang kalau nanti teman-teman mau mulai bisnis, teman-teman harus memastikan bahwa bisnis teman-teman itu memiliki 4 kriteria ini. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menjadi green consumer yang peduli terhadap lingkungan, teman-teman juga harus lihat, belanjalah atau belilah produk yang memiliki 4 kriteria ini, gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena untuk menyelamatkan lingkungan, ya harus dimulai dari kita sendiri, harus dimulai dari orang-orang terdekat kita, gitu. Jadi harapannya teman-teman yang ada di IPB, ya saat ini yang semua hadir di sini, itu mulai nih mikirin, oke, saat ini gue mau beralih ke green business, gue mau beralih ke green consumer, gue nggak mau lagi nih beli barang-barang yang tidak green gitu ya, karena ini lingkungan gue, ini bumi gue, jadi gue harus jaga bumi gue. Yap, dan itu ya, secara agama ada pahalanya. Oke, nah selanjutnya, nah ini mungkin kita akan bahas lama di sini terkait dengan green business. Tadi saya sudah sampaikan apa itu green business, apa itu konsepnya, dan apa kriterianya. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman silakan perhatikan layar. Nah, di layar ini itu saya tampilkan yang disebut dengan business canvas model. Business canvas model yang diciptakan sama Alexander Osterwalder. Jadi, dalam sebuah bisnis itu terdapat semua hal yang ada di dalam layar yang tampil di depan teman-teman sekarang. Ya, ada key pattern, key activities, key resources, value proposition, customer relationship channels, customer segment, cost structure, revenue stream. Ini adalah komposisi-komposisi yang wajib ada di dalam sebuah bisnis kalau kita mau menjalankan bisnis itu secara efisien dan juga efektif. Nah, sekarang kita bahas nih teman-teman, bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah green business. Makanya di sini itu saya tambahkan yang judulnya itu Green Business Model Canvas. Oke, nah teman-teman semua, ya, sekarang kita mulai ngebahas satu persatu dari bagian yang ada di dalam
layar teman-teman semua. Pertama nih, teman-teman. Pertama, kita mulai dari yang sebelah kiri, key partner. Jadi ketika kita membangun sebuah bisnis, ya, kalau nanti teman-teman bangun sebuah bisnis, ya, ada yang namanya disebut dengan key partner. Key partner ini apa? Key partner ini adalah partner kunci kita untuk menjalankan bisnis, gitu. Key partner ini adalah mitra yang bisa membantu kita untuk menjalankan bisnis kita. Nah, kita lihat nih, kalau kita mau punya green business, kita lihat nih, key partner kita ini dia juga menjalankan konsep green business atau tidak, gitu. Nah, kita harus pilih partner-partner yang juga menjalankan konsep green business. Karena kalau misalkan kita dapat sesuatu dari partner kita ini dan itu tidak green business, ya, jadi life cycle dari produksi barang kita, produksi dari produk kita, itu tidak bisa dibilang 100% full green business, teman-teman. Itu dari sisi key partner. Jadi carilah partner yang memang memiliki konsep green business, yang punya satu visi sama kita. Gitu. Ya, itu dari sisi key partner. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang kedua itu ada yang namanya key activities. Key activities ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam menjalankan operasional dari bisnis kita. Dalam menjalankan operasional dari bisnis kita. Contohnya apa, Mas Am? Key activities. Contoh dari key activities itu adalah marketing activities yang pertama. Yang kedua, production activities. Ya. Yang ketiga, promotional activities, gitu ya. Yang keempat, macam-macam ada lagi. Nah, dan sejenisnya. Nah, teman-teman, setiap activities yang kita lakukan, kalau kita ingin punya perusahaan dengan konsep green business, tentunya juga harus memperhatikan yang namanya lingkungan. Marketing nih, marketing kita coba lihat. Kalau marketing ya, zaman dulu, mungkin sampai sekarang masih ada. Pernah nggak sih teman-teman waktu di jalan atau pergi ke mall atau kemanapun itu, ada orang di jalan mereka bagiin kertas. Pernah kan? Mereka bagiin selebaran kertas. Gitu. Mereka tempel di pohon-pohon, mereka tempel di mana aja. Yang kita tahu, kertas itu berakhir di tong sampah. Yang kita tahu, kertas itu berakhir berserakan. Kan kita tahu tuh, kertas itu dari pohon. Kalau kita tebang pohon, ya nanti lama-lama pohon pasti habis, teman-teman. Nah, dan itu salah satu key activities yang konvensional yang tidak memperhatikan isu lingkungan. Gitu. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ingin melakukan promosi untuk bisnis teman-teman, lakukanlah secara non konvensional, lakukanlah secara digital kayak gitu. Sekarang zamannya sudah online, teman-teman. Teman-teman nggak perlu nyetak di kertas atau apapun itu, gitu ya. Teman-teman bisa promosi secara green promotional campaign. Wah, itu keren tuh, teman-teman. Nah, terus Mas Am, kalau pasang billboard boleh nggak? Nah, kalau kita betul-betul ingin punya green business ya, teman-teman ya, itu hindari yang namanya billboard yang di print. Karena kan bahan print itu plastik, ya, namanya bahannya disebut fleksi, itu juga berdampak terhadap lingkungan. Nah, sekarang teman-teman bisa gunakan Videotron untuk melakukan promosional. Nah, itu salah satu contoh key activities yang green. Ya, jadi kalau teman-teman ingin promosional atau melakukan aktivitas bisnis, coba deh pakai yang konsep green, gitu ya. Nah, kemudian apalagi Mas Am, key activities yang dilakukan. Nih, kita kan biasa nih kerja di kantor, ya kan? Ada orang di pabrik. Nah, sekarang kita lihat kantor kita, pabrik kita, itu energinya asalnya dari mana? Dari PLN, Mas Am. Iya, pasti dari PLN. Energinya, gitu ya. Nah, itu masih konvensional. Itu masih konvensional, gitu. Nah, sebisa mungkin teman-teman di negara Eropa,
negara Eropa itu sekarang mereka penggunaan renewable energy itu udah jauh lebih besar daripada penggunaan konvensional energi, yang energi fosil dan seterusnya, gitu ya. Nah, teman-teman kalau bisa di Terampil pun kita sedang berusaha untuk memasang solar panel di kantor kita, ya. Kalau sekarang belum bisa mungkin karena kita masih ada, kita kantor masih sewa, tapi mudah-mudahan di tahun 2023 kita pindah ke kantor baru, di sana kita sudah memiliki energi dari renewable energy, solar panel atau tenaga angin dan seterusnya. Nah, itu key activities. Ya, jadi kegiatan kita sehari-hari juga, aktivitas kita sehari-hari juga itu tidak terlepas dari green business tadi, konsep green business gitu. Nah, yang ketiga itu ada key resources, teman-teman. Key resources ini adalah sumber daya kunci. Jadi kalau kita misalkan kita produksi barang, kita produksi sebuah jasa atau apapun itu, gitu ya, pastikan bahwa sumber atau bahan baku yang kita gunakan itu tidak berdampak kepada lingkungan. Itu green business, teman-teman. Ya, nah, jadi terus gimana Mas Aam? Kalau misalkan saya pengen bikin sesuatu, saya pengen jualan makanan, tapi bungkusnya saya pengen yang green. Jadi teman-teman sekarang itu banyak sudah bungkus-bungkus makanan atau bungkus-bungkus lainnya yang ramah lingkungan, gitu ya. Bahkan kan sekarang straw, kita sebutnya apa ya, sedotan. Sedotan ini kan kita temukan tuh di beberapa restoran itu, sedotannya sekarang tidak lagi dari plastik, tapi dari bahannya semacam kertas, tapi dia mudah terurai. Kalau misalkan dia dibuang atau ditaruh di tempat sampah, dia mudah terurai, kayak gitu. Nah, key resource ini juga penting. Bahkan ini adalah yang menjadi dasar berapa persen kita bisa disebut sebagai sebuah perusahaan yang green business dengan konsep green business, key resources ini, teman-teman. Ya, jadi bahan-bahannya itu jangan sampai ada yang merusak lingkungan, gitu. Nah, kemudian ada yang namanya value proposition. Value proposition ini adalah kelebihan dari kita punya produk, ya, diskriminator, apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lainnya. Nah, pastinya kalau kita bergerak, kita punya konsep green business, teman-teman. Green business itu sendiri itu bisa jadi value proposition-nya kita. Misalnya teman-teman tahu kan, mobil, produksi mobil. Sekarang kita tahu mobil itu rata-rata pakainya bensin, pakainya solar, ya, pakainya Pertamax, pakainya Pertalite. Yang mana kita semua bahan bakarnya berasal dari fosil. Yang mana kalau misalkan kita gali terus fosilnya, lingkungan rusak, ya kan? Fosilnya juga bisa habis, asap kendaraannya bikin polusi udara. Kalau teman-teman pergi ke mungkin di Bogor ngelihat ke atas langitnya masih biru. Tapi kalau di Jakarta sebelum corona kita ngelihat ke atas itu warna langitnya tuh abu-abu. Warna langitnya itu agak putih pucat gitu ya. Jadi nggak biru sama sekali. Kenapa? Itu berkumpulnya polusi-polusi dari kendaraan tadi. Nah, sekarang mulai bermunculan mobil-mobil listrik yang ramah lingkungan. Jadi cukup dicas mobilnya terus bisa jalan. Jadi nggak pakai lagi yang namanya bahan bakar tadi. Nah, kita lihat tuh Tesla, ada yang namanya perusahaan dari Amerika, Tesla. CEO-nya itu Elon Musk. Teman-teman mungkin pernah dengar Tesla, sekarang sudah banyak juga di jalanan di Jakarta. Teman-teman tahu nggak? General Motor, pabrik mobil dengan skala besar pertama di dunia asal Amerika, General Motor, itu udah berdiri kurang lebih 100 tahun. Tesla itu berdirinya kurang dari 20 tahun. Tetapi karena Tesla itu memiliki konsep green business, ingin memberikan dampak positif terhadap lingkungan, ya. Nilai dari Tesla itu sudah melampaui General Motors, sudah melampaui sebagian besar perusahaan otomotif yang ada di dunia. Bahkan Toyota, kalau saya tidak salah baca, Toyota pun itu sudah kalah nilai atau valuasi dari Tesla. Kalau ditanya apa kelebihan Tesla?
Kencang ya, mobil lain juga kencang, ya kan? Kalau ditanya warnanya bagus, mobil lain juga warnanya bagus. Bannya sama-sama ban karet, teman-teman. Yang membedakan salah satu yang menjadi keunggulan dari Tesla itu adalah karena dia punya konsep green business, kayak gitu. Nah, jadi green business itu bisa jadi value proposition ketika teman-teman ingin membuat sebuah bisnis, gitu. Ya, misalnya nih teman-teman pengen bisnis kuliner, pengen bisnisnya catering, teman-teman bisa bilang nih, ini adalah catering dengan konsep green business yang tidak mengganggu lingkungan. Ya, nah jadi kayak misalkan gimana Mas Am bikin catering yang tidak mengganggu lingkungan. Nah, kita lihat di video itu salah satu faktor yang membuat global warming, yang membuat polusi di dunia itu adalah salah satunya dari kotoran hewan yang diternakan, yang dagingnya diambil. Kan ternak sapi, ternak kambing, ternyata kotoran mereka itu menghasilkan gas metan yang itu membuat kondisi kita punya bumi itu jadi kurang bagus. Nah, kan di FEMA ini ada fakultas ahli gizi kan. Bahkan FEMA dibentuk awalnya itu dari studi tentang gizi gitu. Nah, teman-teman di FEMA itu bisa meneliti, atau saya utak atau mungkin udah meneliti nih. Prof Ujang di FEMA ada yang meneliti gimana caranya kita bisa punya daging, dan ini sudah banyak dilakukan di banyak negara gitu ya. Kita bisa punya daging tapi bukan dari hewan gitu. Jadi dagingnya itu dari tumbuhan, dari serat pohon pisang mungkin yang kemudian diteliti dan bisa jadi sebuah daging yang ramah lingkungan daging. Saya nggak tahu apakah di FEMA sudah pernah ada yang demikian, tapi itu bisa jadi solusi untuk bisa mengurangi efek rumah kaca kata orang bilang dari kotoran hewan tadi. Nah, itu value proposition. Dan value proposition ini menurut saya ketika ditaruh dengan green business, konsep green business akan jadi sebuah bisnis yang disukai sama banyak orang karena sudah mulai banyak orang yang sadar gitu. Oke, teman-teman. Nah, itu yang keempat terkait dengan value proposition. Nah, yang kelima nih, saya mulai cepat dikit ya. Yang kelima itu ada customer relationships. Customer relationships ini artinya adalah gimana cara kita berhubungan dengan kita punya customer. Gimana cara kita mengkomunikasikan produk kita ke mereka. Nah, teman-teman, sekarang itu juga, kalau tadi saya bilang, sudah banyak yang mulai sadar bahwa dampak lingkungan itu penting. Banyak yang mulai sadar bahwa lingkungan itu mempengaruhi kehidupan anak cucu kita nantinya. Ya, tapi banyak juga orang-orang di dunia yang juga belum sadar terkait kerusakan lingkungan dari aktivitas bisnis yang konvensional gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen punya green business, yang pertama teman-teman harus lakukan itu adalah educate ke customer teman-teman bahwa kita punya produk yang memiliki konsep green business. Kemudian apa sih itu green business? Kenapa bisnis kami itu memiliki konsep green business? Kenapa bisnis kami betul-betul fokus ingin menghasilkan produk-produk yang ramah terhadap lingkungan? Itu harus dikomunikasikan kepada customer. Bahwa ayo customer kita mulai bersama-sama menggunakan produk-produk yang green business, produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi secara komunikasi ke customer itu juga harus disampaikan yang namanya konsep green business. Ya, jadi mulai kipater sampai customer relationship, ya, semuanya harus dikomunikasikan secara green business, teman-teman. Nah, kemudian yang ke-6, yes. Halo. Ya, halo Pak. Halo, ada yang panggil tadi. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di dalam sebuah bisnis itu ada yang namanya channels. Channels itu apa? Channels itu adalah distribusi, teman-teman. Distribusi. Jadi bagaimana kita mengantarkan produk kita sampai ke tangan customer. Bagaimana cara kita menyampaikan produk kita ke
toko-toko yang menjual barang kita, gitu ya. Nah, kalau digital, ya secara digital itu sudah pasti hampir 100% green business. Tapi kalau misalkan barang atau produk fisik, hardware yang harus didistribusikan, kalau kita mau punya green business, kita juga lihat ini yang nganter barang kita ke toko-toko, mobilnya pakai apa, gitu ya. Mobilnya pakai bahan bakar fosil atau udah pakai mobil listrik. Sekarang masih jarang teman-teman ada mobil listrik, masih jarang. Yang lagi bikin itu Volvo, ya mungkin dari Mitsubishi juga lagi bikin, Tesla juga lagi bikin, teman-teman. Nah, jadi sampai sini ada pertanyaan, emang Mas Aam di dunia ini ada nih perusahaan yang betul-betul 100% itu konsepnya green business. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman perusahaan di dunia yang 100% itu konsepnya green business? Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak, Kemal? Reni, Safira Marwa, kira-kira ada nggak perusahaan di dunia yang betul-betul 100% green business? Ada nggak kira-kira? Sejauh ini Pak izin menjawab sejauh ini. Temen gue di Pekanbaru, namanya Mangasi. Dia sudah bantu deh, dia akan bantu deh. Halo. Kalau Bapak izin menjawab. Boleh, boleh. Bu. Boleh. Iya Bapak. Menurut saya sejauh ini belum ada ya Pak, karena rata-rata itu kalau perusahaan baru terkait dengan packagingnya mungkin Pak dan lain sebagainya itu Pak. Jadi kalau menurut saya belum 100%. I see. Oke. Terima kasih Bu. Namanya siapa Bu? Nama saya Intan Pandini Pak. Oke, Ibu Intan ya. Terima kasih Bu Intan. Jadi kalau misalkan terima kasih Bu pertanyaannya, jawabannya. Jadi kalau misalkan kita cek satu persatu nih perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar di dunia, itu apakah ada yang 100% green business? Iya. Sepertinya kalau perusahaan-perusahaan besar itu belum ada yang 100% green business. Bisa jadi mereka 50%, bisa jadi mereka 70%. Kayak misalkan saya ambil contoh lagi Tesla. Tesla itu mereka punya pabrik. Mereka tidak menggunakan energi fosil. Yang mereka gunakan itu solar panel. Jadi di atap pabriknya itu semuanya solar panel semua, gitu ya. Dan air yang mereka gunakan itu di-recycle sama mereka, gitu. Jadi mereka punya yang namanya water salination kalau nggak salah namanya itu ya. Jadi itu digunakan sama mereka untuk mendaur ulang apa yang ada di pabrik itu. Tetapi Bu Intan ya, tadi kalau saya bilang green business konsep yang digunakan oleh sebuah entitas bisnis atau sebuah perusahaan. Ternyata ya, green business itu 100% ada Bu Intan. Tapi memang tidak dijalankan sama perusahaan-perusahaan besar, gitu ya. Green business itu ada ternyata. Green business ini adanya di desa-desa, adanya di pelosok-pelosok kampung di Indonesia. Jadi misalkan nih petani dia punya yang namanya kebun gitu ya, dia pergi ke kebunnya jalan kaki, dia pergi ke kebun jalan kaki, kemudian tanamannya itu sayurnya atau buahnya itu juga mengandalkan cahaya matahari dan air hujan misalkan. Kemudian ketika dia panen, dia datang, dia bawa hasil panennya itu pakai sepeda atau bahkan dia pikul ke pasar jalan kaki karena di sana tidak ada kendaraan misalkan. Kemudian di pasar itu juga yang beli juga jalan kaki. Jadi mulai dari ditanam, dibawa ke tempat penjualan, dibawa ke pasar sampai dijual sampai ke tangan konsumen, itu tidak ada aktivitas-aktivitas yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, itulah green business. Ternyata kita ini belajarnya harusnya ke desa-desa, ke pelosok-pelosok tadi, gitu, untuk menerapkan green business. Tapi kalau misalkan kita tanya di dunia
Apple, Tesla pun kirim mobil ke Indonesia kan pakai kapal. Kapal itu kan belum ada yang kapal listrik, yang kapal tongkang besar itu, kapal kargo yang besar kan mereka nggak pakai listrik juga. Kalau belum pakai pesawat, belum ada nih pesawat tenaga listrik. Jadi masih pakai aftur juga, pakai biofuel juga. Jadi mereka juga belum bisa dikatakan 100% green business. Tetapi setidaknya dari pabriknya, dari proses aktivitas marketingnya mereka, itu mereka sudah menjalankan konsep green business. Setidaknya seperti itu. Ya, mudah-mudahan teknologi makin maju, kita bisa punya pesawat terbang listrik, kita punya kapal listrik, kita bisa punya truk listrik, ya kan? Nah, kereta listrik nih sudah ada. Nah, Indonesia mesti punya nih kereta listrik nih, yang nganterin dari Jakarta ke Surabaya, ya Jakarta ke Semarang, Jakarta ke seterusnya. Oke, nah terima kasih Bu Intan. Nah itu terkait dengan channels. Channels ini nganter barang kita pakai apa, gitu ya? Nganter barang kita pakai apa? Nah di terampil itu kan kita nganter barangnya by digital, bisa diakses sama jempol Bapak Ibu semua, gitu. Nah itu konsep green business di channels, di bagian channels. Nah kemudian ada customer segments. Nah customer segment ini tadi yang saya bilang, ya kalau kita punya bisnis dengan konsep green business, gitu ya, pastinya kita pilih orang-orang yang juga sadar bahwa mereka paham bahwa lingkungan itu harus dijaga, lingkungan itu harus diperbaiki, lingkungan itu harus betul-betul dirawat, lingkungan itu harus betul-betul diperhatikan supaya nggak semakin rusak dan semakin hancur. Nah, ketika kita melakukan green business, punya bisnis dengan konsep tersebut, customer segment pertama yang harus kita sasar itu adalah orang-orang yang juga punya satu kesadaran yang sama dengan kita, teman-teman. Nah, jadi itu mulai dari key partner sama customer segment. Nah, kalau cost structure ini juga sama nih. Kalau kita jadi finance, ini lo jangan pakai promosinya nih, kayak misalkan sales gitu ya, jangan pakai kertas ya, gitu ya. Pakai aja digital, kan sekarang udah bisa kirim by poster gitu kan. Gitu, itu cost structure. Jadi kita juga kalau misalkan Mas Aam, ini kalau kita pakai green business, biaya bisa ditekan nggak? Biaya bisa ditekan nggak? Nah, kalau kita pakai konsep green business, ya dari yang saya pelajari dan seterusnya, saya juga datang ke beberapa pabrik teman saya, ada yang pakai solar panel dan seterusnya. Kalau kita mau pakai green business, mahalnya itu di awal aja, karena kita mesti punya yang pertama energi yang bisa yang terbarukan, gitu ya. Proses installnya itu memang mahal, itu salah satu kekurangannya ya. Proses installnya mahal. Kemudian kalau misalkan di pabrik kita, di tempat kita memproduksi barang kita, airnya kita harus daur ulang. Kita juga harus punya penyaringan air, gitu. Harus punya salinasi air, gitu. Nah, yang ketiga harus punya instalasi listrik dan seterusnya supaya pabrik itu jadi green business. Mahal di awal, tetapi untuk biaya bulanan kita bisa tekan, kayak gitu. Nah, ini revenue stream. Revenue stream ini bagian dari sebuah bisnis. Kalau di green business, ya revenue stream itu artinya secara general dulu saya jelaskan, revenue stream itu artinya adalah sumber-sumber pendapatan dari bisnis kita. Kita punya produk A, kita punya produk B. Kalau kita punya 3 produk, kita jual 3 produk ini, berarti revenue stream kita ada 3. Gitu. Kalau kita punya 4 produk, revenue stream kita ada 4 produk. Gitu. Itu yang disebut dengan revenue stream. Dan saya yakin yang tadi saya jelaskan soal Tesla, saya jelaskan soal Solar City yang juga dimiliki sama Elon Musk, itu peningkatan valuasinya dahsyat, teman-teman. Karena yaitu mereka mengusung konsep yang namanya green business, gitu. Nah, jadi inilah business canvas model yang harus dimiliki sama perusahaan. Dan kalau kita ingin punya konsep green business, kita harus betul-betul memperhatikan setiap aspek, itu harus betul-betul menjaga lingkungan, teman-teman. Nah, itu dari green business canvas model. Ya. Nah, kemudian saya pengen juga kasih tahu, ini terampil salah satu perusahaan di Indonesia yang juga menerapkan green business itu adalah Terampil. Ya, yang juga menerapkan green business itu adalah Terampil. Nah, apa sih Terampil?
Ya, saya coba kasih satu video juga ya supaya teman-teman dapat gambaran nih. Apa sih terampil? Kok dia bisa green business? Nah, saya akan putarkan apa sih itu terampil. Semoga dari video ini teman-teman itu bisa dapat gambaran apa sih itu terampil. Tapi menjadi yang terbaik, pintar, kalau tidak didukung dengan kemampuan komunikasi yang baik, tentunya hasilnya kurang maksimal. Yang terpenting sebenarnya adalah kita mengenal diri sendiri dulu sih. Dengan kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, nah selanjutnya kita akan bisa mengolah bagaimana performance kita supaya bisa maksimal. Lebih bernilai daripada uang itu. Read my lips, kata orang Amerika. Kalau kita tidak dikenal, kita tidak akan mungkin sukses. Saya sangat senang ketika campaign yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Melakukan evaluasi terhadap diri kita. Jika Anda tidak punya competitive advantage, mendingan jangan bersaing. Ayo jadi terampil. Ayo jadi terampil. Nah, itu terampil teman-teman. Jadi bisnis yang saya bangun ini, bisnis yang saya sedang besarkan ini, itu kita juga mengusung konsep green business. Jadi kalau misalkan tadi, ya, kita, nah kalau misalkan tadi, ya, saya jelasin tuh, itu terampil itu apakah sudah green business gitu ya. Nah, dari key partner aja, jadi terampil memang kita belum 100 green business, tapi kita menuju green business. Jadi kalau mulai dari proses bisnis kita, ya mungkin ada dua aja, aspek yang belum green business, ya. Kayak misalkan kantor kita listriknya masih PLN nih. Listriknya masih bersumber dari PLN. Ya, PLN kan mereka pakai batu bara kan, pembangkit listrik dari batu bara. Itu kita belum green business di situ. Gitu. Yang kedua, misalkan kita punya trader nih, mereka datangnya pakai mobil bensin, mobil diesel. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat customer segment, karena kita video base, sudah pasti kita tidak menggunakan barang-barang yang bisa dipegang, teman-teman. Nah, value proposition juga sama, key resources kita juga sama, key activities kita juga sebagian besar itu sudah green business kecuali listriknya. Nah, listrik ini bisa jadi PR buat kita, teman-teman. Nah, teman-teman kalau pengen tahu tentang terampil, ya teman-teman bisa masuk ke websitenya, itu ada terampil.com, teman-teman, atau bisa download di Play Store, Google, Android, atau download juga di App Store. Ketika teman-teman daftar, itu langsung dapat nanti gratis 5 video. Silakan dicoba, teman-teman. Nah, mungkin Prof. Ujang, ya, saya dikasih waktu 45 menit. Sebenarnya masih ada beberapa slide gitu ya. How to lanjut saja Pak, silakan lanjut. Oh, lanjut aja. Ya, lanjut biar tuntas. Agar tuntas. Agar tuntas ya. Oke, saya coba cepat-cepat aja teman-teman. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang pengen bikin bisnis. Ya, pasti nih. Saya di sini ada 233 orang gitu ya. Ada Hidayat, ada Husna, ada Intan tadi, ada Irdam, ada Izwandi, ada Jesslyn. Pasti ingin menjalankan sebuah bisnis. Nanti Pak Sri Hartono, beliau juga pengusaha juga ya. Bisa kasih pandangan juga Prof. Pak Dr. Sri Hartono terkait green business, cara mulai bisnis itu gimana. Ada Pak Muhammad Idris juga. Siap. Ada Pak Muhammad Idris juga sebagai komut dari Pupuk Indonesia ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman saya cuma pengen kasih share aja. Karena untuk menjadi seorang pebisnis, ya apalagi di green business itu nggak mudah teman-teman. Yang paling penting harus teman-teman miliki adalah growth mindset.
Kalau mindsetnya udah betul, kalau mindsetnya udah benar, kalau mindsetnya sudah sesuai dengan visi misi kita, insya Allah mudah-mudahan bisnis yang kita jalanin itu bisa jadi besar, gitu ya, bisa jadi bermanfaat buat orang, ya. Kalau growth mindset ini dimiliki. Nah, saya cuma kasih singkat aja. Pertama, growth mindset itu adalah kalau teman-teman ingin jadi entrepreneur, apalagi di green business, ya, pengen bangun green business, green company, gitu ya, itu painful sekali, ya. Jadi teman-teman harus sadar, kalau jadi pebisnis itu susah. Jadi pebisnis itu di awal-awal menderita, teman-teman. Jadi pebisnis itu di awal-awal pasti ada gagalnya. Saya belum pernah dengar ada orang bisnis mulai dari nol, kemudian dia langsung sukses, saya belum pernah dengar. Pasti ada aja masalahnya, pasti ada aja gagalnya. Ya, mudah-mudahan saya salah, tidak ada yang langsung sukses, tapi saya jarang sekali atau bahkan tidak pernah dengar kalau orang itu jadi entrepreneur itu gampang, gitu. Jadi teman-teman lupakan atau jangan ikuti quotation yang menurut saya pribadi ya, tidak bermaksud menyinggung siapapun, kayak misalkan bisnisnya jalan, pemiliknya jalan-jalan, itu menurut saya agak menyimpang. Karena apa? Karena di awal-awal nggak bisa seperti itu, ya. Mungkin kalau sudah 5 tahun, mungkin kalau udah berjalan bisnisnya, sudah bisa delegasi, baru bisa ngomong seperti itu. Tapi di awal-awal nggak bisa seperti itu. Jadi jadi entrepreneur itu teman-teman itu painful sekali. Mungkin teman-teman bisa nangis, habis duit, dijauhi teman-teman, merasa kesepian, dan seterusnya. Yang kedua, teman-teman, since day one teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, yang pertama kali ya, yang harus teman-teman pikirkan itu adalah harus punya cara berpikir besar. Going global since day one, harus punya mimpi yang besar, harus punya mimpi yang tinggi, karena mimpi tinggi itulah yang akan menuntun kita mencapai itu. Karena di dalam psikologi, saya kebetulan tadi sama Prof, saya kebetulan psikolog juga, gitu ya. Jadi apapun yang kita pikirkan, gitu ya, itu akan menjadi kenyataan. Jadi masuk di alam sadar kita, nanti turun ke alam bawah sadar. Di dalam alam bawah sadar ini diolah sama alam bawah sadar kita, nanti itu naik ke atas lagi, muncul sebagai sebuah tindakan. Nah, kalau kita berpikirnya kecil, tindakan kita juga kecil. Tapi kalau kita berpikir besar, tindakan kita juga akan bisa jadi besar. Sama kayak teko yang dimasukin kopi, pas kita tuang juga pasti kopi. Ya. Nah, jadi think big penting. Nah, kemudian full of confidence, teman-teman, yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman ingin menjalankan green business. Yang pastinya karena tidak semua orang percaya dengan konsep green business, gitu ya. Jadi ketika teman-teman memperkenalkan bisnis teman-teman harus punya confidence, percaya diri, yang betul-betul percaya diri. Karena kenapa? Kalau teman-teman nggak percaya sama diri teman-teman, orang lain pasti juga nggak akan percaya, kayak gitu. Ya, atau walaupun orang nggak percaya, teman-teman harus percaya sama apa yang teman-teman bangun. Itu full of confidence. Yang keempat, never stop learning, itu pasti, gitu ya. Kita nggak bisa maju kalau kita nggak upgrade skill kita. Kita nggak bisa maju kalau kita nggak belajar. Kita nggak bisa maju kalau kita nggak tambah pengetahuan kita. Dan sekarang gampang, teman-teman bisa belajar kapanpun, dimanapun. Platform learning sudah banyak, online learning sudah banyak. Salah satunya Terampil. Teman-teman bisa belajar di situ, upgrade skillnya, upgrade mindsetnya, gitu ya. Nah, kemudian responsible sudah pasti. Apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman katakan, itu adalah tanggung jawab teman-teman. Jadi be careful sama tindakan teman-teman, be careful sama sikap teman-teman, be careful sama apa yang teman-teman pikirkan. Karena teman-teman bertanggung jawab atas semua yang teman-teman lakukan. Yang keberapa nih? Ini sudah yang keenam. Yang keenam itu resilience. Resilience itu artinya mampu bertahan dalam kondisi seburuk apapun. Gitu ya. Jadi misalkan begini, bisnis kita, bisnis ini wah kayaknya udah nggak ada jalan, modalnya habis, bikin produk gagal terus. Pokoknya, waduh, kayaknya ini bisnis mau mati deh, kayak gitu ya. Tetapi jika teman menemukan kondisi yang demikian, ya,
tapi di hati teman-teman masih punya sebuah keyakinan bahwa bisnis ini akan besar, bisnis ini akan berhasil, teman-teman wajib bertahan. Nah, itu disebut dengan resilience. Dan resilience ini teman-teman itu tidak serta-merta muncul begitu aja. Itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Cara ngelatihnya gimana? Salah satunya ngomong sama diri sendiri, bisa. Ini pasti bisa. Harus ketemu caranya. Pokoknya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian full heart. Yang terakhir itu adalah kalau teman-teman jadi pebisnis, kalau teman-teman betul-betul ingin serius menjalani sebuah bisnis, sudah pasti harus full heart. Full heart itu artinya ketika ketemu Senin itu very happy. Ketika ada libur atau hari besar apapun libur itu bete tuh. Aduh, kok kenapa libur ya? Gue pengen kerja nih, gue pengen ini dan seterusnya. Itu full heart, teman-teman. Jadi kalau udah full heart itu, insya Allah apapun rintangannya bisa dihadapi, ya. Gitu ya. Itu terkait dengan growth mindset. Kemudian kalau teman-teman sudah punya itu, pastinya harus menentukan bisnis apa yang ingin dibangun, gitu ya. Dan harapannya karena kita sekarang sedang bahas green business, teman-teman juga harus harus bangun bisnis yang punya konsep green tadi. Banyak teman-teman bisnisnya banyak sekali yang bisa teman-teman raih, capai, yang dapat inspirasi. Googling aja di internet banyak, di Google banyak, di YouTube banyak, ya bisnisnya. Kemudian mulai bisnis, terus, nah ini yang paling penting buat teman-teman semua, yang tadi saya bilang kalau kita mau ngejalanin bisnis tidak bisa main asal jalan aja, nggak bisa tuh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bisnis itu modal nekat, tidak sepenuhnya benar, tidak juga sepenuhnya salah. Karena kenapa? Karena nekat juga penting. Yang kedua, perhitungan juga penting, persiapan juga penting, gitu. Ya, jadi tidak, kalau mau jalan mikir penting, tapi jangan mikir-mikir banget, jangan dihitung-hitung banget. Tetapi setidaknya teman-teman sudah punya patokan. Gitu. Oh, patokan saya 1, patokan saya 2, patokan saya 3, patokan saya 4, kayak gitu. Ya, dan harus persiapan. Karena ini saya paling suka nih, saya paling suka satu quote ini. If you fail to prepare, you prepare to fail. Kalau Anda gagal untuk mempersiapkan diri Anda, ya Anda bersiap-siap untuk gagal. Jadi saya pribadi pun selalu melakukan persiapan dengan apa yang saya ingin lakukan, dan ini berhasil buat diri saya, gitu. Dan ini sudah pasti teman-teman juga tahu kalau kita nggak punya persiapan, sudah pasti susah kita untuk melakukan sesuatu secara baik, ya. Nah, ini doing market research, teman-teman bisa research di sini, gitu ya, industri outlook-nya gimana, market size-nya gimana, market trends-nya gimana, competitor research, sampai dengan product marketing, teman-teman. Jangan mulai bisnis kalau teman-teman tidak melakukan riset, tidak melakukan market research seperti ini. Ya, terus Mas Aam risetnya gimana? Wah, banyak nih. Ini market research tool, ada Google Analytics, ada Facebook Insights. Wah, banyak deh. Teman-teman googling aja, ini muncul semua nanti hasilnya. Kira-kira kalau sekarang ini jual apa? Roti ramah lingkungan, bagus gaya pasarnya ya, siapa yang udah jual lah, teman-teman googling aja, pokoknya semua googling aja, gitu ya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir nih, terus teman-teman harus punya partner, karena building bisnis itu nggak bisa sendiri pastinya, ya harus punya partner supaya punya tandem. Dan kita itu bukan Superman, kita tidak bisa melakukan semua hal, jadi kita butuh teman, kita butuh partner untuk bisa menutupi kekurangan kita. Kayak misalkan saya itu bangun bisnis. Kayak misalkan saya bangun bisnis perusahaan teknologi, ya ada 2 hal penting di perusahaan saya saat ini. Yang paling penting harus dilakukan itu adalah dari sisi teknologi dan dari sisi video production. Di sisi teknologi saya nggak bisa sama sekali, saya nggak ngerti sama sekali itu soal coding. Jadi saya nggak pernah nulis 1 huruf codingan pun di aplikasinya terampil atau di websitenya terampil. Video juga sama, saya nggak pernah ngedit 1 detik video pun, gitu. Maka dari itu saya butuh partner. Begitu juga teman-teman. Ya, kalau berdua itu jadi lebih saling menyemangati lah, gitu. Ya, terus bisnis capital. Nah, bisnis capital ini penting, teman-teman dapat modalnya dari mana? Wah, ini kalau panjang bahas panjang nih. Mungkin teman-teman ya, ini Pak Sri mungkin bisa jadi investor, teman-teman. Kalau teman-teman mau bisnis gitu ya, datang ke Pak Sri aja nih.
gitu. Dibimbing sama Pak Asri. Tapi yang jelas begini. Ya, tapi yang jelas begini, kalau teman-teman mau datang ke Pak Asri, teman-teman harus pantaskan diri teman-teman dulu. Harus menunjukkan bahwa teman-teman adalah orang yang paling tepat untuk menjalankan bisnis ini. Teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman itu punya leadership yang bagus, punya leadership yang kuat, bisa mempengaruhi orang lain, bisa mengarahkan orang lain, mampu berpikir strategis supaya bisa dapat business capital. Karena investor itu akan melihat, yang pertama dilihat itu adalah siapa kitanya, bagaimana track record kita, suka ngutang atau enggak, suka nyusahin orang atau enggak, gitu ya. IPK gimana Mas? Penting nggak IPK ya? Ya gimana ya? IPK penting ya, tapi bukan yang utama teman-teman ya. Jadi yang paling penting itu adalah diri teman-teman sendiri dulu untuk bisa dapat business capital. Pastikan ini modalnya dari mana? Itu kita semua yang ada di balik itu modal kita. Oke, nah terakhir berdoalah ya, karena doa itu paling dahsyat. Jadi saya pernah punya pengalaman ya teman-temannya. Jadi waduh, ini gimana bayar gaji gitu ya. Jadi uang perusahaan habis, sedangkan omset tidak ada, seolah-olah tidak ada jalan. Sudah usaha itu wah gila nih, kerja dari pagi sampai malam tuh, tidur cuma 3-4 jam setiap hari, cari cara bla bla bla. Akhirnya saya ngerenung, saya sadar nih, aduh gue udah ngelakuin semua nih. Gue udah lakuin, ini gue udah lakuin, ketemu ini sudah, ketemu itu sudah. Aduh, apalagi ya gue belum lakuin nih. Ternyata ada satu yang saya lupa, yaitu berdoa pada saat itu. Jadi akhirnya setelah saya berikhtiar melakukan segala sesuatunya, akhirnya saya berdoalah sama Tuhan. Gitu ya, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong kasih jalan buat saya, tolong lancarkan usaha saya, tolong beri saya kecerdasan dan seterusnya. Dan alhamdulillah Tuhan Allah dengar doa saya gitu ya, dan tiba-tiba ada jalan, tiba-tiba teman lama kontak ngajak makan siang, tiba-tiba perusahaan sana kontak, masakan bisa ini, seterusnya dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi terakhir itu doa ya. Terus apa nih ya, pastinya bertindak sekarang ya, karena kalau enggak kita sudah didahului sama yang lain. Dan ini saya sudah ngalamin sendiri. Saya punya ide bagus, belum ada yang ngejalanin, tapi saya tunda. Ternyata orang lain di belahan dunia lain, di sisi kota yang lain, di sisi gedung yang lain, ternyata ada yang mikirin hal yang sama, dan mereka mulai bertindak, mulai bergerak. Gitu. Jadi penting nih buat teman-teman semua untuk segera mulai. Apalagi masih muda. Aduh, saya kalau dipikir-pikir nih ya, Prof. Ujang, saya masih pengen Prof. Ujang balik jadi mahasiswa nih, ya kan? Balik jadi mahasiswa, ngulangin masa-masa indah waktu jadi mahasiswa, ya kan? Tetapi satu hal yang saya sesali itu dulu ya, itu kebanyakan nongkrong, nggak jelas. Aduh, nyesel saya. Kalau saya dulu nggak banyak nongkrong gitu ya, mulai bertindak, act now, bla 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 bla, mungkin trouble di saat sekarang sudah jauh lebih besar gitu ya. Jadi teman-teman semua di sini mahasiswa kurangi nongkrong ya. Jadi supaya bisa punya waktunya bermanfaat untuk melakukan banyak hal gitu. Jadi terima kasih, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman mahasiswa semua, terutama manfaatnya buat saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, atau hal lainnya yang membuat Bapak, Ibu, atau teman-teman semua di sini menjadi tidak nyaman. Saya minta maaf, tapi mudah-mudahan apa yang kita ingin dapatkan di sini itu sampai semua ke teman-teman dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan mungkin pertemuan ini bisa menjadi titik balik dari kehidupan teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.